Oke guys, welcome to Dokter Channel guys. Jumpa lagi guys dengan saya Johnny, Dokter Channel guys. Di pagi ini saya ingin ngeliput Jakarta Islamic Center ya guys ya, yang berada di Keramat Jaya ya guys, Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara ya guys ya. Ini kondisi jalanannya guys ya, sangat bagus guys, dan trotoarnya juga lebar guys. Sangat enak sekali untuk digunakan pagi-pagi jogging. Namun orang-orang di sini joggingnya malah ke dalam ini guys, Jakarta Islamic Center ini guys. Ini pintu masuk utara ya guys ya, depannya guys ya, dan ada pintu masuk tengah dan pintu masuk selatan dari arah barat. Oke, langsung aja guys kita jelajahi di dalamnya ya guys, Jakarta Islamic Center ini guys. Ada apa aja di dalamnya guys? Oke, kita masuk langsung guys. Ini dia guys ya, saya berada di parkiran timur ya guys ya. Ini adalah gedung manajemen ya guys ya. Dan ini penampakan parkiran sebelah timur ya guys ya. Pohon-pohonnya besar-besar guys, dan rindang ya guys ya. Jadi kalau subscriber sekalian berkunjung ke sini, ini nggak bakalan kepanasan ya guys, karena kanan kiri, depan belakang, atas bawah itu di cover oleh pohon-pohonnya guys ya, yang sangat rindang guys ya. Mungkin di antara pohon-pohon ini yang masih ada panas ya guys ya. Dan di sini lumayan banyak ya guys ya orang-orang yang melakukan aktivitas olahraga ya guys ya, untuk menjaga kesehatannya. Seperti saya ya, pagi-pagi kita ini sudah sibuk bukan untuk olahraga guys, tapi membuat video, merekam video di sekitar Jakarta International Islamic Center ini guys ya. Oke guys, sebelumnya Jakarta Islamic Center ini guys pernah mengalami musibah ya guys, kecelakaan kebakaran di atapnya ya guys ya, di kubahnya, dan sampai kubah itu terbakar hangus dan habis, sehingga ambles ya guys ya ke dalam guys. Bukan ini gedungnya, ini gedung administrasinya ya guys ya, dan manajemen yang memiliki 11 lantai ya guys ya. Dan di depan ini jalanan dan trotoar sangat besar, dan sangat enak sekali digunakan untuk refreshing pagi-pagi atau sore di sini ya guys ya. Karena ini adalah proyek pemerintah dulu ya guys ya, yang mana sebelumnya lahan ini oh ternyata ini dikasih paving block ya guys ya. Lantainya ini guys sangat bagus dan presisi pemasangannya guys. Oke, kembali lagi dulu sebelumnya di Jakarta Islamic Center ini ditempatin sebagai tempat warung-warung yang kasat mata ya guys ya, menjual minuman, atau sangat dikenal dengan Keramat Jaya ya guys ya. Keramat Jaya ini memiliki banyak-banyak gubuk atau warung remang-remang ya guys ya. Tahu sendiri ya guys ya apa isinya di warung remang-remang, yaitu wanita-wanita cantik, wanita penghibur untuk kaum Adam yang lagi galau ya guys ya. Dan wanita-wanita ini menemani ya guys untuk minum-minum. Oke guys, kita masuk ke koridor ya guys, menuju Jakarta Islamic Center ini guys. Sangat bagus sekali guys. Wow, ini seperti di Timur Tengah ya guys, seperti di Arab Saudi, di Qatar dan sebagainya ya guys ya. Dan untuk lantai sendiri guys terbuat dari batu alam dan marmer ya guys ya. Oke, warnanya agak kuning-kuningan begitu guys, cuman bukan emas ya guys ya, dan juga bukan kuning-kuning yang itu ya guys ya. Ini adalah coraknya ya guys, dan karakter daripada batu alamnya. Oke, di sana adalah gedung serbaguna juga ya guys. Di bawahnya digunakan untuk anak-anak dari pondok pesantren atau dari sekolahan-sekolahan yang belajar di situ ya guys ya. Itu dia, ada gurunya juga ya guys ya. Oke, kita lanjut jalan guys. Oh sebentar, itu rupanya, oh ya ini dia siswa-siswanya yang ada di situ, study banding mungkin ya di Islamic Center ini, nggak ngerti lah saya. Oke, itu dia guys ya, anak-anak pondok pesantren atau anak sekolah-sekolah Islam.
Dan di sini adalah halaman tengah ya guys ya, yang mana halaman tengah ini memiliki rumput yang bagus juga ya guys ya, karena kemarin habis musim kemarau dan sekarang baru ada hujan 2 kali. Rumput di sini mulai dari kering kemarin itu guys, sekarang udah mulai hijau kembali ya guys ya. Di antara rumput-rumput ini ada juga jalan ya guys ya, jalan untuk orang-orang mau ke masjidnya itu guys. Ini penampakan masjid yang dulu kebakar guys ya, Islamic Center. Oke. Dan ini adalah tempat wudhu. Oh benar, bagus sekali guys. Saya jalan kaki nih guys ngeliputnya. Tempat wudhunya sangat unik sekali. Dan seperti tempat wudhu di masjid-masjid di Timur Tengah ya guys. Selain di situ ada juga tempat wudhu di dalam sana ya guys ya, di samping. Itu berjejer panjang ya guys. Dan di sini alternatif tempat duduknya ini. Oke, sangat luas sekali guys di halaman tengahnya ya guys ya. Jika masuk melalui koridor tadi langsung tembus ke halaman tengah ini guys. Ini adalah pencahayaannya guys, lampu, dan ini tiang-tiangnya ya guys ya. Kalau di dalam ini sangat sepi ya guys ya, karena masjid ini tidak berfungsi kembali ya guys ya, dan dialihkan untuk ibadah dan aktivitas sholat dan ibadahnya itu di masjid sebelah kanan itu guys, kelihatan kubahnya. Masjid utamanya ini sekarang tidak difungsikan untuk orang ibadah ya guys, karena masih belum adanya perbaikan bekas terjadi musibah kebakaran kubah itu kemarin. Di sini ada pohon kurma juga ya guys ya, pohon kurma yang masih kecil belum besar ya guys, dan juga ada pohon kurma yang sudah besar di sebelahnya guys. Itu dia pohon kurma yang sudah besar ya. Tapi herannya ya guys ya, di Indonesia ini jika kita menanam pohon kurma, kenapa tidak berbuah gitu? Adapun kurma yang sudah berbuah itu nunggu tingginya itu 10 meter ke atas baru berbuah ya guys ya, atau 7-8 meter gitu. Itu lagi ya guys ya, kurma yang sudah berbuah. Ini penampakan daripada koridor tadi ya guys ya. Bangunan ini sangat keker sekali guys ya. Mungkin walaupun digoncang sama gempa itu nggak bakalan ambruk kali guys ya. Nggak tahu juga ya, nauzubillah min dzalik. Oke guys, nah itu dia guys, kubah, maksudnya masjid kedua ya guys ya dari Jakarta Islamic Center ini ya guys ya, dan aktivitas sekarang dialihkan ke sana ya guys ya, instead of the main mosque ya. Oke, ya masjid utamanya ini sama seperti kayak Blue Mosque ya guys ya, besar dan bangunannya juga seperti itu jika dilihat dari atas. Namun karena saya nggak bawa drone ya guys ya, drone-nya lagi lagi kempes bannya guys, dan baling-balingnya lagi melewai, jadi nggak dipakai guys. Kemungkinan nanti untuk kedepannya saya akan pakai drone untuk meliput dari udara juga guys. Bagus sekali ini guys pemandangannya di sini, dan ini pohon kurma yang besar tadi guys. Mengingatkan saya pada saat waktu itu di Madinah ya guys ya. Ya di Madinah lagi makan bakso di bawah pohon kurma. Oke, just kidding guys, jangan dimasukkan ke hati karena saya belum pernah ke Madinah nih guys. Doakan mudah-mudahan saya bisa ke sana. Oke, ini dia jalannya di tengahnya ya guys ya, menuju ke masjid ya guys, dari koridor-koridor ini. Jadi koridor ini bisa diakses dari segala penjuru ya guys ya. Dan setelah masuk ke dalam itu ada yang namanya jalan lagi menuju ke masjidnya. Baik para subscriber sekalian, pencinta daripada Dokter Channel, jangan memutus untuk memutar video dari Dokter Channel dulu sebelum selesai ditonton semua guys, karena saya meliputnya ini terus terang ya guys, saya meliputnya dengan hati ya guys ya. Saya bangun pagi-pagi jam 5 setelah melakukan kegiatan saya di rumah. Saya mengantar anak saya jam 6.30 ke sekolah ya, 6.20 lah ke sekolah. Setelah saya mengantar anak ke sekolah, tanpa sarapan, tanpa minum kopi dulu atau teh manis, saya langsung menuju ke tempat ini guys, hanya untuk mengambil atau mengabadikan video-video suasana daripada Jakarta Islamic Center, dan agar supaya bisa ditonton oleh para subscriber sekalian dan juga para penggemar daripada Dokter Channel
yang mana untuk saat ini Dokter Channel lagi gencar-gencarnya menyuguhkan video-video dari channel kami, karena kami memang sangat antusias ke depannya agar bisa memonetisasi YouTube kami yang bernama Dokter Channel, guys. Jadi untuk para subscriber sekalian, mohon doanya dan dukungannya serta supportnya agar kami Dokter Channel menjadi channel yang bagus dan favorit bagi para subscriber sekalian. Oke, inilah dia penampakannya di sebelah mau masuk ke ini ya guys ya, ke sebelah utara ya guys ya. Kita nanti ini langsung menuju ke masjid sebelah utara di sana. Oke, saya turun dulu ini karena ini ada tangga ya guys. Benar, ini bukan tempat turun, tapi saya memaksa lewat sini karena kalau muter ke atas tadi, nah sebenarnya harus lewat sana karena baru habis dipel ya guys. Jadi saya harus buka sendal nih guys, karena kalau pakai sepatu kesini repot nanti buka tutup. Oke guys, pohonnya di sini sangat rindang sekali guys, sama seperti Iron Dome ya guys ya. Ini dilindungin ya sama kubah bukan kubah besi nih guys, tapi kubah daun. Tempatnya sangat bagus guys, semua di finishing sama lantai ya guys ya, lantai keramik kasar. Dan ini di sini juga ternyata ada Meo guys. Meo lagi sarapan ya guys ya, sarapan pagi itu ada 3, dan entah siapa yang ngasih sarapan tiap hari di sini, si Meo juga guys ya. Oke, jadi sambil menonton Meo makan, kita tinggalkan dulu Meonya, kita terus jalan menuju ke depan. Trotoarnya sangat rapi guys, namun trotoarnya ini nggak dicor, tapi dikasih paving block juga ya guys ya. Salahnya di situ, seharusnya trotoar itu dilebarin dan dicor ya guys ya, dikasih batu alam bukan paving block gitu ya. Kalau jalannya kasih paving block oke lah, walaupun nanti pada akhirnya akan bergelombang karena struktur tanah di bawahnya itu labil ya guys ya. Jadi mau nggak mau seharusnya kalau kasih paving block itu dasar tanahnya itu dikasih batu-batu alam, kemudian dipadatkan dan dicor dulu, baru dikasih pasir, kemudian dikasih paving block di atasnya. Nah, walaupun saya bukan tukang guys, tapi saya mengerti proses dan cara pemasangan daripada paving block ini guys. Oke, ini di depan kita ada bapak-bapak yang lagi olahraga ya guys ya, ingin sehat juga sama kayak saya guys ya, dan tentunya juga sama kayak subscriber sekalian yang insya Allah semuanya pada sehat-sehat semua ya guys. Baik, kita menuju ke masjid kedua ini ya guys ya, di sebelah utara ini guys ya. Masjid keduanya besar juga ya guys ya, tapi tidak sebesar yang main mosque-nya, masjid utamanya. Di sana itu ada tempat pengawasan ya guys ya. Di sini ada lapangan yang dipergunakan untuk main basket, terus volley, bahkan digunakan untuk senam, pencak silat, taekwondo dan sebagainya ya guys ya. Dan bahkan ada yang mempergunakan untuk parkir guys. Entah kenapa saya jadi bingung. Itu dia penampakan masjid keduanya ya guys ya. Kubahnya masih bagus, tapi yang terbakar kemarin itu besar sekali ya guys ya. Karena waktu itu saya juga shock dan panik, kenapa kubah masjid sebesar itu bisa kebakar. Ternyata di atas itu ada perbaikan guys, maintenance guys. Ada bahan-bahan yang terbuat dari besi itu korosi dan harus diganti dan dilas. Ternyata di situ nggak ada yang namanya firewatchnya nggak ada guys, jadi nggak ada yang ngawas. Akhirnya percikan api tadi masuk ke busa-busa yang menutupin kubah tadi guys, dan terbakarlah dia. Terbakar karena panik, bukannya disiram pakai air tapi disiram pakai bensin guys. Maaf salah, bukan bensin guys, maksudnya disiram pakai ini guys, dimatiin pakai ini bahan itu guys, baju-baju yang dibasahkan ditepok-tepok. Ternyata nggak cukup memadai guys ya, karena kondisinya yang sangat di atas itu ada angin ya guys ya. Jadi api itu sangat cepat jika terkena ada bahan material yang mudah terbakar,
panas dan udara ya guys, angin ya guys ya. Jadi selang beberapa menit pemadam kebakaran datang ya guys untuk memadamkan waktu itu. Oke guys, kita tinggalkan cerita itu guys, karena cerita itu adalah cerita yang usang. Kali ini saya ingin meliput hal-hal yang positif dan bagus. Dan inilah guys sebenarnya tempatnya Jakarta Islamic Center itu yang berlokasi di Jakarta Utara ya guys ya, Koja ya. Sangat bagus guys. Siapa saja boleh masuk ke dalam. Bagi yang membawa kendaraan motor itu bayar parkir di pintu masuk itu 2.000 perak. Untuk mobil itu nanti bayarnya goceng. Ya sebenarnya 4.000, tapi kalau bawa mobil kita ngambil kembalian 1.000, gengsi dong kata Warkop DKI. Oke, kita terus guys masuk ke parkiran sebelah barat ini guys ya, sebelah utara menuju ke barat ya guys. Ini di samping pintu masuk utara ya guys ya. Ini ada parkiran mobil di sini, nggak banyak ya guys karena masih pagi dan belum ada kegiatan. Tapi kalau hari Jumat guys dan ada acara-acara sebelum maghrib itu guys, wih penuhnya guys, padat. Saya aja sampai nggak nemu parkiran guys. Iya, sampai saya parkirnya itu di depannya mobil orang guys. Nah, mana saya pulangnya paling belakang lagi, jadi orangnya bingung nih mau dipindahin kemana nih kendaraan orang lain ini kan guys. Oke guys, kita terus berjalan guys ke sebelah utara bagian barat ya guys ya. Seperti biasa guys, di sini pohonnya masih kecil ya guys ya, namun di depan sana sudah besar-besar. Ya kalau pohonnya masih kecil ya otomatis panas ya guys ya, karena tidak tertutup oleh pohon-pohon yang ada. Karena timingnya, waktunya ini sudah menjelang pukul 8 ya guys ya, mau jam 8 ini mulai sudah ada panas mataharinya yang sedikit banyak agak menyengat ya guys ya, karena tahu sendiri lah hujan sekarang ini, walaupun baru turun hujan tapi masih jarang-jarang ya guys ya. Malaman penuh hujan, tapi pas paginya sampai siang sampai sore nggak ada hujan ya guys. Ini saya berada di posisi depan ya guys, pas di samping jalan Jalan Keramat Raya ya guys ya. Nih kalau dari posisi masjidnya saya berada di belakang masjidnya ya guys ya. Oke. Terus berjalan guys, pohonnya ini sebenarnya pohon palem ya guys ya, pohon kelapa sawit. Iya, pohon kelapa sawit tidak berbuah guys karena tidak dipupuk, cuman kita memanfaatkan daun-daunnya ya guys yang rindang sehingga nampak terlihat suasananya bagus dan adem guys. Di kanan kiri saya ini guys nampak hijau ya guys karena sudah disiram hujan 3 kali ya guys ya, dan rumput-rumput sudah mulai fresh dan segar, siap panen guys ya rumputnya. Oke, di sini rupanya ada gubuk derita guys ya. Tahu ini untuk proyek apa kemarin, tapi kenapa belum dibongkar setelah proyeknya ini. Mungkin pas ini dibangun untuk pembenahan proyek setelah pasca kebakarnya kubah ini. Ini masjid utamanya guys ya, dan kubahnya nggak ada di atasnya guys. Itu menaranya ada ya. Jadi beginilah penampakannya guys ya, Jakarta Islamic Centernya. Dan di atas, di depannya Islamic Center itu guys, kalau nggak salah ada ini ya guys ya, ada waterfront ya guys, air mancur ya guys ya. Nah benar ternyata, tapi nggak dinyalakan guys karena masjidnya tidak dipakai. Ada kolam air mancur, dan di dalamnya itu waktu itu saya lihat ada ikannya, ikan cere ya guys ya, dan sama ikan gurame. Ini dia penampakan masjidnya. Wow, wih, kita selfie dulu guys. Di belakang masjid utamanya guys ya, ada air mancur di sini. Seperti biasa guys, saya mungkin subscriber sekalian tidak tahu saya. Nah sekarang seperti apa sih saya? Nah sekarang saya ingin menunjukkan kepada subscriber semuanya guys. Oke, ini masjid kedua tadi. Masih di posisi belakang masjidnya guys ya, namun ini posisinya berada di depan ya guys ya, samping Jalan Keramat Jaya tadi ya guys. Lantainya terbuat dari batu alam ya guys ya,
Dan di sini bunga-bunga yang ditanam sudah mulai berbunga semua guys. Bunganya ini seperti biasa ya guys, bunga bougainville. Saingannya bunga dahlia. Alright, bagus sekali guys bunga-bunganya ini. Saya jadi pengen nanam bunga ini di rumah, tapi sayang di rumah saya itu nggak ada halamannya guys, dan nggak ada tanahnya untuk ditanam. Masa iya tanam di teras, di keramik? Bunga apa ya? Bunga imitasi kali ya, bunga mainan dari plastik. Tidak apa-apa guys, yang penting masih bisa hidup walaupun bunga plastik guys. Maksud saya hidupnya itu terlihat menarik gitu guys. Ya nggak mungkin lah bunga plastik hidup. Ini tangga menuju ke atas guys, dan saya lagi turun ke bawah, dan di sini adalah tempat pintu keluar masuk utama ya guys ya, di tengah langsung menuju ke masjid ini. Tapi pintunya ini nggak pernah dibuka sejak sejak dibuat ini ya guys ya. Oke guys, seperti tadi ya, saya naik dulu ke tangganya ini sampai ke atas, dan saya masih akan berada di sekitaran kolam air mancur ini guys ya. Saya akan istirahat dulu di depan itu, mau duduk-duduk sejenak. Sepertinya masih ada pekerjaan ini ya guys ya, para pekerja taman ya guys ya dari Pemprov DKI Jakarta, karena Jakarta Islamic Center ini pengawasan Pemprov DKI Jakarta. Itu ada Holland Bakery di depan guys, yang mana Holland Bakery ini sudah saya liput di video sebelumnya ya guys ya, yaitu toko roti Holland Bakery di Jalan Keramat Jaya depan Islamic Center ya guys waktu itu guys. Dan untuk kali ini saya nggak mau ngebahas Holland Bakery ya guys ya, tapi saya mau nge-review Jakarta Islamic Center ini guys. Saya istirahat dulu di sini guys ya, karena capek guys dari tadi muter-muter guys. Ini hampir 1 jam saya muter-muter di Islamic Center nih guys ya. Saya sempat ngobrol-ngobrol sama pekerja di sini bahwa mereka sudah bekerja di sini sudah 10 tahun, sudah sekian tahun, capek dah. Dan itu KTM ya guys ya, Koja Trade Mall ya, nampak terlihat dari sini. Halo guys, sudah agak serak juga ini guys, karena belum sempat sarapan dan juga belum sempat minum guys. Dan kebetulan saya lupa guys bawa minuman gitu guys. Dan ya malum lah guys ya, yang namanya juga orang sedang lagi usaha ya guys ya, untuk menyenangkan orang lain ya guys. Amin amin, mudah-mudahan akan terus seperti ini guys, dan berlanjut sehingga sampai YouTube channel ini menjadi besar, karena berkat dukungan dan support daripada dari subscriber sekalian ya guys ya. Oke, istirahat sejenak guys. Jadi kamera saya taruh dulu. Oke. Oh iya, saya lupa tadi bahwa kalau di dalam airnya ini ada ikannya ya guys ya. Saya coba mau ngelihat ikannya di dalamnya. Apakah ikannya ini masih ada seperti dulu atau sudah nggak ada ya guys ya. Bagus guys. Kalau ingin ngelihat aslinya ya guys ya, di sini itu bagus sekali guys, buat olahraga itu guys sangat bagus, sangat menyarankan saya guys ya. Kalau para subscriber sekalian yang berada di luar Jakarta Utara, mungkin mau ke sini pakai motor atau kendaraan roda 4, silahkan. Parkirannya luas dan sangat bagus tempatnya buat jogging. Ini ikan cere ya guys ya, dan di bawahnya itu ada ikan mujair guys. Wow, tapi belum ini ya guys, ikan mujairnya belum begitu besar ya guys. Ini sebesar telapak tangan bayi. Tak bayi siapa, tapi kalau bayi gorila gede juga guys. Batuk dulu guys. Gak apa-apa lah ya. Oke guys, ini di sini sampai ke samping sini masih ada kolam juga guys ya, kolam air mancur ya guys ya. Ini di tengah-tengahnya ada kayak gundukan-gundukan begitu, untuk apa ya guys ya? Apa untuk latihan loncat atau gimana ya, dari gundukan satu ke gundukan yang lain guys ya? Masih belum didapat info untuk hal seperti itu ya guys ya. Tapi itu hanya prediksi saya aja.
itu Manaro ya guys ya, menara, kalau orang Islam bilang Manaro, itu menara daripada Jakarta Islamic Center ya guys ya. Pohon-pohon sekitarnya itu palem ya guys ya, di sini ya palem dan sangat bagus ya, dan penerangannya aja sudah pakai solar system ya guys ya, jadi sudah nggak pakai kabel lagi yang ribet ya guys ya, rempong. Oke, nanti saya akan terus maju ke depan sana sampai ke koridor sebelah barat ini guys ya. Aduh bingung saya deh, barat mana timur mana ya guys, karena muter-muter jadi bingung. Oke guys, jadi ini adalah masjid utamanya ya guys ya. Masjid utama sekarang sudah tidak dipakai seperti yang saya bilang tadi, sampai nanti selesai adanya maintenance atau perbaikan dan perombakan, juga pembuatan kubah baru ya guys ya. Dan tentunya ini tidak mudah dan tidak gampang ya guys ya, karena selain membutuhkan dana yang besar, Pemprov DKI Jakarta juga harus mencari arsitek yang benar-benar hebat ya guys ya, lebih hebat dari sebelumnya, karena sebelumnya itu arsitek sebelumnya itu menciptakan menara itu dengan besi-besi, tapi besinya itu setelah terkena panas patah dan ambles guys, ambles ke bawah. Itu artinya besi itu tidak kuat ya guys ya. Mudah-mudahan arsiteknya yang baru nanti, siapapun dia yang menangani proyek ini, mudah-mudahan menggunakan material yang sangat bagus, sehingga walaupun terjadi hal-hal yang seperti itu, walaupun kita tidak menginginkan kembali, nantinya itu akan safe ya kan ya, tidak ambles. Dan juga harus dikasih bahan dan material-material anti panas, anti kebakar guys ini. Jadi apinya nggak doyan sama makanan material-material seperti itu gitu. Oke, kita keluar lagi nih guys ke taman ya guys ya. Ini ada pedestrian yang melingkar ya guys ya. Dan ini tamannya taman palem nih guys, kayak taman palem di sana Jakarta mana, Jakarta Barat ya. Oke, dan jalannya ini terbuat dari batu alam guys, seperti biasa ya kan, batu alam yang seharusnya seperti ini, tapi yang sebelah timur itu malah paving block. Gak bagus lah. Kalau ini bagus, ini baru bener nih guys. Dan tamannya itu guys ya, di bawah itu agak gundul ya guys ya. Ini apa namanya, rumputnya ya guys ya, mungkin perlu ditanami kembali nih guys. Dan kalau enggak, kalau udah hujan turun terus menerus nih guys, karena akar-akar di bawah itu umbi-umbinya banyak ya guys ya, cuman karena daunnya yang gundul, mungkin nanti akan tumbuh kembali ya seperti awal ya guys, dari awal ya guys. Oke, ini ada bapak-bapak lagi ngobrol sama petugas kebersihannya ya guys ya, dan saya pura-pura nggak tahu aja lah guys, pura-pura ngeliput daun-daun aja ke atas nih ya kan, nanti kalau dipanggil jadi ngobrol ikut nimbrung, nggak jadi ngeliput ya guys. Ini pintu alternatif quarter ya guys ya. Setelah pintu tengah, sebelahnya ada pintu ini ya guys ya, keluar ke jalan sana, langsung ke arah sana ya guys ya. Dan di sebelah selatan lagi nanti ada pintu paling selatannya guys. Nah, jadi ini pintu tengah dua ya guys ya. Oke guys, ini ada lapangan parkir lagi ya guys ya. Di sana ada ibu-ibu dan anaknya sedang breakfast ya guys, sarapan. Dan di sini suaminya lagi muter-muter nih, nyariin apa ini ya? Oh enggak, olahraga ini. Oke, ini dia apa namanya, gedungnya tadi ya, gedung perkantorannya ya guys ya, lantai 11. Alright, it's a great day guys. Sayangnya saya tidak mengajak siapapun sini guys, hanya sendiri ya guys ya. Mungkin nanti setelah monetisasi ya guys ya, saya akan meng-hire staff ya guys ya, untuk menjadi bagian kameramen ya guys ya, biar ada ya tukang megang kameranya. Jadi kalau ada liputan seperti ini, saya berada di depan kamera guys, tidak berada di belakang kamera seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke gedung tadi ya guys ya, gedung administrasinya ya guys ya, perkantorannya yang lantai 11 tadi guys. Ini penampakan dari samping ya guys, tempat sampahnya unik guys, dari kendi. You know kendi guys, kendi, tempat air guys, ataupun tempat beras jadul zaman dulu guys.
Wow, ini arsiteknya bagus juga ya guys ya. Nuansanya itu nuansa Timur Tengah guys. Dan taman di sini ada maskot bandnya ya guys ya. Itu dia terbuat dari besi baja. Entah tulisannya apa, saya bingung deh, nggak ngerti. Tuh OCL, aduh. Oke, ini pintu selatannya guys ya, pintu selatannya tadi ya guys ya, dan ini adalah angkot yang ngetem di sini ya guys ya. Emang tujuannya Jakarta Islamic Center ini. Ini pintu selatan, pintu masuk dan pintu keluar juga guys. Saya akan terus berjalan ke arah depan daripada gedung administrasi dan perkantorannya ini guys, dan saya akan meliput di sekitaran parkir di area timur ini guys ya. Oke guys, saya akan berjalan guys. Ini penampakan gedungnya tadi guys. Seperti biasa gedungnya arsiteknya itu desain ini seperti di Timur Tengah ya guys ya. Timur Tengah di mana ya? Timur apa Tengah? Timur Tengah, Jakarta Pusat ya guys ya. Saya kebetulan lagi di Jakarta Utara nih. Oke, jadi beginilah penampakannya pagi ini. Lumayan senggang ya guys ya. Nggak terlalu banyak ya guys untuk orang-orang yang lari atau jogging pagi-pagi di sini ya guys ya. Karena ini hari Kamis ya guys ya. Tapi kalau Sabtu dan Minggu guys, oh my god, penuh guys, penuh di sini ini. Saya aja sampai bingung saya mencari parkiran itu, mana tempat parkirnya. Tapi kalau hari-hari biasa guys ya begini lah guys keadaannya guys. Ya keadaannya beginilah, taman-tamannya sepi, nggak ada yang bersih-bersih. Itu ada petugasnya ya guys yang bekerja di gedung itu ya. Ada yang naik motor guys, ada yang naik motor guys. Oh ternyata saya zoom tadi guys. Seperti biasa setiap saya meliput video atau membuat vlog-vlog seperti ini selalu minta izin dulu ya guys ya ke pihak yang dikasih wewenang di situ, yaitu security guys. Karena takutnya saya setelah masuk ke dalam membuka kamera atau drone, setelah kita nyalakan nggak boleh ternyata, jadi nggak enak guys kalau ngerekamnya cuma sepotong-potong begitu ya guys ya. Dan di sini parkiran sangat besar sekali guys ya. Tempat toilet ada di situ, ada security ujung-ujung semua ada, tiap pintu juga ada. Dan sini ternyata ada tempat mana ya guys ya. Ini tempat base aronya ya guys ya. Jadi tempat landingnya ujung busur panah di situ. Oke, ini pohonnya sangat rindang sekali guys, dan lampu-lampu tembak di atas itu sangat banyak ya guys yang menuju ke penjuru arah. Jadi semua parkiran di sini terkena sinar daripada lampu sorot tadi ya guys ya, jika tengah malam, jika sudah malam ya guys, sudah gelap. Jadi jangan khawatir di sini ini walaupun malam hari suasananya itu terang ya guys, terang benderang ya guys, kayak lampu yang berada di stadion guys. Iya. Oke, itu dia penampakannya guys ya. Penampakannya seperti itu. Dan ini gedungnya guys ya, bukan masjidnya guys, gedung administrasi dan perkantorannya yang berada di Jakarta Islamic Center ini ya guys ya, Jalan Keramat Jaya, Koja, Jakarta Utara. Oke, santai sejenak guys di sini karena ya beginilah, kalau habis faktor umur juga kali guys ya, udah setengah baya nih guys saya guys, jadi harus duduk sejenak lah guys. Oh, dan ternyata di sini guys, tanpa kita sadarin, rupanya di sini ada meow guys. Nih dia guys meownya. Meow ini datang sendiri mendekati saya guys. Rupanya meow ini lagi lapar guys, belum sarapan, semalam begadang. Tuh dia anaknya tuh. Tuh, ya kan lagi garuk-garuk, belum mandi juga nih rupanya. Oke meow. See you later. Saya mau jalan dulu meow.
untuk meliput sisanya ya Meo ya. Meo jalan juga lah sono biar aman suasananya di sini ya guys, aman terkendali. Oke guys, kita jalan lagi guys ke depannya guys ya, karena hari semakin siang guys dan mataharinya semakin terik. Takutnya kalau sampai jam 9 nanti guys, saya nggak bisa pulang guys karena kebasahan, bajunya basah ya oleh keringat guys ya. Kalau basah hujan masih enak guys, adem. Kalau basah keringat itu guys nggak kuat, panas gerah. Di sini juga ada apa namanya, orang yang jogging juga ya guys ya, jogging di bawah rindang pohon-pohonnya. Sangat bagus kalau menurut saya guys. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu menggelontorkan dana itu untuk fasilitas umum seperti ini, yaitu salah satunya Jakarta Islamic Center, yang mana ini adalah tempat menampung para jemaah haji dari Pondok Gede ya guys ya tadinya guys ya, dan dibawa ke sini sekarang jadi penampungan jemaah haji ya guys sementara sebelum berangkat ke tanah suci. Dan di sini jemaah hajinya diajarin, dipraktekin, dikarantina sebagainya sampai dia berangkat ke sana ya guys ya. Dan pulangnya juga ada kloter yang harus turun di sini, kembali ke sini maksudnya guys kalau kloter dari sini. Dan ini jalan-jalannya bagus ya guys ya. Saya sangat mengapresiasi trotoar, jalannya bukan trotoar nih. Ini jalan ya guys, di sekitar parkiran ini warna-warni ya guys ya, dan paving block ya. Paving block, dan ada pembatas antara jalan dan pohon ini, ada pembatas jalannya ya guys ya, sehingga pohon yang ditanam ini tidak terganggu kondisinya, tidak disenggol-senggol, tidak dirusak, jadi masih segar dan nampak kuat. Saya berada di tempat Riang Rindang nih bahas keteduhan. Saya istirahat dulu sebelum lanjut jalan lagi ke depan, dan nanti saya akan terus keluar pintu keluar dan pulang ya guys ya. Dan enak sekali guys, dingin di sini ya, karena nggak tersentuh matahari sama sekali. Saya di sini di bawah pohon guys. Menurut berita ya guys ya, di sini juga manajemennya untuk pengajian dan sebagainya itu tidak dipungut biaya guys ya. Siapapun yang ingin belajar ngaji di sini boleh langsung daftar ya guys ya. Jam-jamnya, hari-harinya, tanggal berapa, dan juga grup-grup pengajian ibu-ibu dan sebagainya juga guys ya, dan juga bapak-bapaknya juga. Buat anak-anak remaja, anak muda yang ingin belajar ngaji di sini ya guys ya. Di sini ada tahfiznya juga, tidak dipungut biaya sama sekali, dan bahkan kadang-kadang ya guys ya sebelum pulang kita dikasih makanan ya guys ya, cemilan setelah ngaji di sini. Karena manajemen daripada Jakarta Islamic Center ini sangat bagus dan memiliki pendanaan yang cukup ya guys ya, dari Pemprov DKI Jakarta dan bahkan dari para donatur-donatur yang berada di luar negeri guys, khususnya di negara Arab dan Timur Tengah ya guys ya. Dan saya langsung ke sini aja guys, karena di sana ada pekerjaan pemotongan kayu. Takutnya saya nanti kena jatuhan ranting-ranting kayunya guys, repot nanti guys. Tuh guys, itu dia guys. Kalau saya kena ranting kayu guys, aduh gimana ya guys, saya nggak bisa ngebayangin nanti saya bisa, minimal ke puskesmas lah guys ya. Dicek dulu yang lecek-lecek apanya itu, setelah itu baru di handiplas. Tidak dirawat guys. Puskesmas itu tidak menerima perawatan intensif ya guys ya. Tapi jika kondisinya tidak memungkinkan langsung dilempar ke rumah sakit umum. Oke guys, ini penampakan di area perkantorannya ya guys ya, administrasinya. Karyawannya banyak ya guys ya, dan sudah pada masuk semua. Tadi pagi datang bareng sama saya dan absen dan masuk ke dalam ya guys ya. Dan di pagi ini juga ada sedang berlangsung untuk petugas kebersihannya yang bekerja keras ya guys ya, seperti biasa di setiap video saya, setiap saya ngeliput taman, trotoar,
venue-venue olahraga dan sebagainya. Petugas kebersihan itu selalu terdepan guys untuk menjaga kebersihan area di sekitar demi untuk kenyamanan para pengunjung dan untuk pengunjung publik ya guys ya. Demi kenyamanan mereka, petugas kebersihan ini bekerja dengan sungguh-sungguh dan dengan senang hati mereka bekerja ya, karena pekerjaan mereka ini memang membersihin tempat ini ya guys ya, dan dapat gaji guys ya. Dan saya sangat mengapresiasi karena semangatnya untuk membersihkan venue dan tempat-tempat umum seperti ini. Mereka sangat sangat giat sekali ya guys ya, sangat apresiasi. Semoga semua para petugas kebersihan yang berada di sini diberi kesehatan dan diberi kekuatan tenaga agar tetap bekerja mengabdi untuk kepentingan umum ya guys ya, agar kami sebagai pengguna daripada fasilitas ini merasa enak dan enjoy ya guys, berkat jasa-jasa para petugas kebersihan yang ada di sini. Baik, kita di sini guys ya, tadi yang saya jalan lewat sini dan sekarang saya mau keluar nih guys ya. Oke, saya mau keluar ke pintu utara sebelah barat ya guys ya, pintu keluar utara sebelah barat. Jadi kalau keluarnya kita harus memberikan karcis masuk tadi ya guys, yang sudah dibayar di muka. Dan sebelum kita keluar kita harus menunjukkan karcis itu dan diserahkan ke pihak security depan saya. Itu tampak jelas ya guys ya, Jakarta Islamic Center, dan ini penampakan di dalamnya ya guys ya, sebelum terjadi kebakaran dulu. Sangat luas ya guys ya, dan ini gedung administrasinya. Thank you guys, bye bye.